Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bondan. Saya dari kelas reguler 2, Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang materi PLSQL, yaitu materi trigger yang telah saya pelajari di pertemuan ke-15 di semester ketiga perkuliahan saya di Universitas Mercu Buana. Oke, langsung saja kita menuju ke materinya. Ini merupakan kumpulan latihan yang telah saya lakukan, dan kita akan melakukan studi kasus untuk mempelajari materi di pertemuan kali ini. Mungkin langsung aja kita langsung menuju ke Oracle SQL Developer. Jadi pertama, perintahnya kita diminta untuk membuat sebuah database baru dengan nama warung kita. Sini saya sudah membuatnya. Langsung saja kita masuk. Oke, kita sudah berada di worksheet. Kemudian kita diminta untuk membuat sebuah table dengan nama tabel produk. Langsung saja kita copy source code. Sini kita akan membuat sebuah table dengan nama tabel produk yang isinya adalah ID produk dengan tipe data integer, not null, artinya tidak boleh kosong, dan kita setting sebagai primary key. Kemudian ada nama produk dengan tipe data varchar dan not null. Kemudian harga integer not null, dan stock product dengan tipe data integer not null. Sini kita setting primary key pada ID produk, artinya ID produk ini unik, dan jadi produk tidak akan memiliki ID yang sama dengan produk-produk yang lainnya. Langsung saja kita kontrol enter. Kita telah berhasil membuat sebuah tabel produk. Kita bisa melihatnya di tables. Lalu tabel produk. Nah, ini merupakan data yang sudah kita buat tadi, kolom yang sudah kita buat tadi, dari ID produk, nama produk, harga, dan stok produk. Kemudian kita diminta untuk isi 2 buah row secara manual. Oke, kita lakukan satu persatu. Pertama kita copy paste yang ini. Kita hapus saja. Kita akan menginsert ke dalam sebuah tabel produk dengan nilai 1 untuk ID produk, Indomie, nama produknya, 3.000 harganya, dan stoknya 300. Langsung saja kita kontrol enter. Oke, satu row insert. Kemudian kita insert satu lagi. Oke, yang kedua itu kita insert sebuah tag kotak dengan harga 4.000 dan stoknya 100. Oke, 2 buah row kita sudah insert. Bagaimana kita melihatnya? Kita langsung menuju ke tabel produk. Nah, kita klik data. Nah, ini merupakan row yang sudah kita input tadi. Ada Indomie dan teh kotak. Selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah trigger pada tabel produk. Yang pertama kita buat sebuah sequence-nya dulu. Kembali ke worksheet maksudnya. Oke. Jadi kita akan membuat sebuah sequence. Jadi sequence di sini berfungsi untuk menyediakan
sebuah nilai baru, biasanya sequence ya, atau biasanya digunakan pada primary key. Jadi nilainya akan bertambah 1 plus 1 secara berurutan, makanya dinamakan dengan sequence. Oke, kita kontrol enter. Sequence table product sequence create. Oke, kemudian kita buat sebuah trigger. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Jadi perintah di sini adalah membuat atau create or replace trigger dengan nama table product on insert. Jadi trigger ini akan dilakukan before insert atau sebelum kita melakukan insert ke dalam table product. For each row, artinya trigger ini akan dilakukan satu kali pada setiap row ketika kita menjalankan trigger. Lalu perintahnya begin select table product sequence next fill, artinya kita memanggil nilai selanjutnya dari table product sequence. Jadi kan sebelumnya kita buat sebuah sequence, nah kita panggil nilai berikutnya, artinya nilai plus satunya ketika kita insert ke dalam table product. Jadi nanti nilai selanjutnya dari table product sequence akan dimasukkan ke dalam new ID product from dual. Jadi new di sini maksudnya data baru yang dibuat secara otomatis ketika kita insert ke dalam table product. Jadi from dual. Jadi dual di sini setelah saya searching merupakan sebuah table semu dalam SQL Developer. Jadi fungsinya untuk menjalankan sebuah ekspresi atau mendapatkan sebuah nilai. Ya, seperti itulah. Ini langsung saja kita buat triggernya. Oke. Kita berhasil membuat trigger table product on insert. Berikutnya kita kembali ke latihan. Kemudian kita diminta untuk membuat sebuah table baru dengan nama table transaksi. Oke, langsung saja kita copy paste, hapus, lalu kita paste, kita silang dulu. Nah, jadi kita akan membuat sebuah table transaksi. Di dalamnya ada ID transaksi, ID produk, jumlah, total, dan tanggal dengan tipe data date not null. Nah, di sini kita setting primary key pada ID transaksi. Nah, perintah constraint fk column. Jadi ini bermaksud untuk ID produk di sini itu dideklarasikan sebagai foreign key atau sebuah kunci asing yang didapat atau referensi dari table product, yaitu ID produknya. Jadi ketika kita melakukan transaksi, itu ID produk di sini akan mengambil dari ID produknya milik table product. Makanya di sini kita setting sebagai foreign key. Oke, langsung saja kita kontrol enter. Oke, kita sudah membuat table transaksi. Kita refresh. Mungkin harus di close dulu. Nah, ini
sudah buat sebuah table transaksi yang isinya masih kosong. Kemudian kita kembali, kita diminta untuk memasukkan sebuah row ke dalam table transaksi yang kita buat sebelumnya. Oke, pertama kita hilangkan dulu, kita hapus. Kita akan insert ke dalam table transaksi dengan nilai 201 sebagai ID transaksi, ID produknya 1, jumlahnya 1, 3000, dan tanggalnya seperti ini. Ini dimaksud adalah toDate, artinya kita mengkonversi string, karena kita memasukkan sebuah string ini ke dalam tipe data date. Nah, ini merupakan formatnya. Jadi, ketika kita melakukan sebuah compile, dia tidak akan error. Karena ketika kita memasukkan sebuah seperti ini saja, dia pasti akan membaca error karena kita menginput sebuah string. Padahal karena tipe data di sini merupakan sebuah date. Jadi kita melakukan sebuah konversi agar bisa dimasukkan ke dalam tipe data itu. Oke, langsung saja kita insert. Oke, satu row insert, kita cek data, refresh. Nah, kita sudah memasukkan sebuah row ID ke dalam table transaksi. Kemudian kita akan membuat sebuah trigger pada table produk. Mohon maaf, ini pada table transaksi maksudnya. Oke, kita langsung saja copy. Pertama kita buat sebuah sequence. Kita hapus dulu. Kita buat sequence baru dengan nama table transaksi sequence. Ctrl Enter. Sequence table transaksi sequence create. Oke, setelah sukses, kita buat sebuah trigger. Sama seperti tadi, jadi kita akan membuat create or replace trigger dengan nama table transaksi on insert. Before insert on table transaksi, jadi sebelum kita melakukan insert ke dalam table transaksi, untuk setiap row, lakukan select table transaksi sequence yang telah kita buat tadi, ambil nilai selanjutnya untuk dimasukkan ke dalam new ID transaksi from dual. Oke, jangan lupa kita beri titik koma dan kita Ctrl Enter. Trigger table transaksi on insert sudah kita buat. Kemudian kita diminta untuk membuat sebuah table dengan nama table product log. Langsung saja kita copy paste. Oke, kita akan membuat sebuah table baru dengan nama table product log yang isinya ID log, keterangan dengan tipe data varchar not null, waktu dengan tipe data date not null, nama produk dengan tipe data varchar not null, harga dengan integer not null, dan stok produk dengan tipe data integer not null. Sini kita setting ID log sebagai primary key. Langsung saja kita Ctrl Enter. Kemudian kita cek.
Nah, kita sudah membuat table product log dengan isi sebagai berikut. Kemudian kita akan membuat sebuah trigger lagi pada table product log. Pertama kita buat sequence-nya dulu. Oke. Setelah itu kita buat triggernya. Oke. Jadi kurang lebih sama seperti sebelumnya ya. Kita akan membuat sebuah trigger baru dengan nama table product log on insert. Akan dilakukan sebelum insert ke dalam table product log for each row. Jadi akan select table product log sequence, ambil nilai berikutnya, masukkan ke dalam new id log from 2. Langsung saja kita kontrol enter. Oke, setelah sukses selanjutnya kita akan insert data baru ke dalam table yang telah kita buat. Langsung saja kita copy. Jadi ini merupakan trigger untuk ketika kita melakukan insert ke dalam table product log. Jadi kita akan membuat create or replace sebuah trigger dengan nama trigger product log data baru. Trigger ini akan dilakukan setelah after insert ke dalam table product for each row. Jadi trigger ini akan melakukan insert into table product log dengan keterangan waktu, nama produk, harga, stok produk dengan nilai, tambah data, system date, artinya itu sama seperti real time ya, atau hari ini, hari kita masuk atau input data ke dalam table tersebut. Nah, nanti nama produknya akan diisi new nama produk, new harga, dan new stock produk. Langsung saja kita lakukan. Trigger sudah kita buat. Oke. Oke, setelah kita buat, kita akan melihat cara kerja dari trigger yang kita buat ini. Dengan cara ini merupakan trigger product log data baru. Artinya ketika kita melakukan sebuah insert ke dalam table product, itu nanti secara otomatis table product log akan melakukan update atau pengisian row secara otomatis dengan values yang telah kita berikan tadi. Nah, tambah data, sysdate, new data produknya yang diambil dari table produk, new harganya diambil dari table produk juga, dan stok produknya diambil dari sini. Kita langsung coba saja. Ada tak? Nah, kita akan melakukan, ini kan Indomie dan teh kotak. Kita akan menambahkan sebuah row baru dengan nama teh botol. Dengan harga 5.000, stoknya 200.
Kemudian kita tambah lagi Tenggo, harganya 2000, stoknya 50. Setelah ini kita lakukan commit change. Mohon maaf, di sini ada sedikit error. Kemungkinan ada sebuah kesalahan. Kemungkinan trigger ini ada crash ya, teman-teman. Jadi di sini tadi ada spasi yang harusnya nggak ada. Nah, kita coba lagi ya. Kita compile. Kita drop dulu. Oke. 3 botol 5200. Nah, mohon maaf tadi itu ini. Nah, kita lakukan insert lagi 4 Tenggo, ini 2000, ini 50. Kita commit. Oke. Kita sudah melakukan tambah row secara manual. Nah, ini akan otomatis bertambah atau mempengaruhi nilai di table product log. Nah, ini teman-teman. Jadi, pertama kita melakukan tambah data pada waktu sekarang ya, tanggal 4 bulan 1 2025. Dan namanya teh botol, harganya sekian dan stoknya sekian. Jadi ini semacam kayak traceability atau sebuah history. Ketika kita menambahkan sebuah data ke dalam table product, itu otomatis akan mengupdate dari table product log karena kita buat sebuah trigger sebelumnya. Oke, kemudian kita akan melakukan trigger untuk ubah data. Jadi ketika kita ubah data itu akan ada update di table product log juga. Ini kita langsung saja. Oke. Jadi create or replace trigger, kita buat trigger baru dengan nama trigger product log data ubah. Jadi setelah kita melakukan update atau melakukan perubahan pada table product, untuk setiap barisnya for each row lakukan insert into table product log dengan nilai ubah data, tanggal waktu sekarang, new atau nama produk yang dirubah, nama harga atau harga yang dirubah, dan stok produk baru yang dirubah. Oke, langsung saja kita melakukan Ctrl Enter. Kita langsung coba di table product. Pertama kita akan membuat sebuah data baru yang bernama Milo. Milo di sini harganya 2000 dan stok produknya 150. Oke. Langsung kita cek di table product log. Kita melakukan tambah data untuk produk Milo.
dan harga dan stok produk sebagai berikut. Nah, bagaimana kalau kita rubah? Coba kita rubah. Kita rubah Milo di sini menjadi 100. Klik commit. Kita lihat di table product log. Nah, di sini akan ada keterangan yaitu ubah data. Jadi yang Milo yang sebelumnya 150 kita rubah menjadi 100. Jadi metode ini berfungsi untuk ketika kita melakukan sebuah transaksi, pastikan barangnya akan berkurang. Nah, ini maksudnya. Jadi akan ada histori data yang diubah. Oke. Kemudian selanjutnya itu ada trigger untuk hapus data. Kembali ke worksheet, kita hapus dulu. Oke, kita akan melakukan atau membuat sebuah trigger baru dengan nama trigger product log data hapus. Jadi trigger ini after delete dilakukan setelah kita melakukan delete pada table product for each row. Jadi trigger ini akan melakukan insert into table product log dengan nilai keterangannya hapus data. Ketika kita menghapus akan muncul hapus data, kapan datanya dihapus, dan old nama produk. Nah, old di sini itu berarti nama produk yang sebelumnya. Karena kan kalau kita sebelumnya kita menggunakan nama baru atau after kita insert, pasti kita menggunakan nama produk, harga, atau stok produk yang baru di insert. Nah, kalau kita pakai delete, kita itu pakainya old atau nama produk sebelumnya yang kita hapus, sama seperti harganya ataupun stok produknya. Oke. Setelah itu di sini ada kurang satu, itu N. Titik 2 jangan lupa, lalu kita Ctrl Enter. Oke. Kita akan coba hapus satu buah dagangan ini. Kita hapus Milonya ya. Kita delete. Lalu kita commit. Kita lihat di table product log. Nah, di sini akan ada keterangan hapus data. Kapan dihapusnya, produk apa yang dihapus, harganya berapa, dan stok sebelumnya itu berapa. Jadi historinya itu ada. Jadi ini penjelasan tentang trigger untuk insert, update, ataupun delete data. Nah, kemudian kita akan melakukan trigger pada data transaksi. Pertama kita akan membuat pengurangan data dengan data transaksi. Oke, kita kembali ke worksheet, kita hapus, lalu kita copy saja. Sini saya akan menjelaskan sedikit. Kita akan membuat sebuah trigger baru dengan nama trigger transaksi TR data baru. Jadi after insert, setelah kita melakukan insert ke dalam table transaksi untuk for each row, kita akan melakukan update di table produk. Kita akan mengeset stok produknya sama dengan stok produk dikurangin new jumlah yang where ID produknya sama dengan new ID produk yang kita insert.
Jadi kita langsung saja Ctrl Enter. Kita melihat di sini. Oke, kita menuju ke table transaksi. Misal nih, kita membuat sebuah transaksi baru. ID produknya. ID produk misal nomor 2. Nomor 2 dengan jumlah 5. 2 itu tadi teh kotak kalau nggak salah. Jadi harganya 4.000. Jadi kalau 5 itu harganya 20.000. Ya, tanggalnya tanggal kita input manual. Kita buat tanggal hari ini. Oke. Jadi kita membuat transaksi baru nih. Misal ada orang beli nih. Kita input ke sini, ada transaksi baru nih. Dengan produk ID produknya ini. Jumlahnya 5, totalnya 20.000. Kita lihat di table produk Nah, ini sebelumnya itu ada 100. Jadi table kotak ini ada 100. Setelah kita melakukan pengurangan atau kita melakukan transaksi, dia akan mengurangi stok produk yang ada di table produk. Oke. Kemudian kita akan melakukan rubah data dari data transaksi. Kita akan membuat trigger ketika kita membuat rubah data. Jadi kita akan membuat sebuah trigger transaksi data ubah. Setelah kita melakukan update pada table transaksi, kita akan melakukan update untuk table produk. Set stock product sama dengan stock product plus old jumlah dikurang new jumlah. Jadi stok produk yang saat itu akan dikurangi dengan jumlah yang lama dan akan ditambah dengan jumlah yang lama dan akan dikurangi dengan jumlah yang baru yang ID produknya sama dengan ID produk yang baru kita input atau kita rubah. Oke, langsung saja kita enter. Kita menuju ke table produk. Misal kita rubah nih teh kotaknya menjadi 100. Maksudnya di table transaksi kita rubah jumlahnya menjadi 4. Misal kita tipe tadi, kita tipe harus 4 doang nih. Oke, kita commit. Nah, kita kembali ke table produk. Nah, dia akan menyesuaikan. Jadi yang sebelumnya itu 95, kita tipe nih, kita ganti cuma 4. Ya udah, dia akan menyesuaikan. Dia akan mencari nilai sebelumnya, stok produk sebelumnya akan dikurangi dengan jumlah produk yang baru kita insert. Jadi hasilnya akan akurat 96. Oke. Kemudian yang terakhir adalah hapus data. Hapus dari sebuah data transaksi. Kita akan membuat sebuah triggernya. Kita kembali ke worksheet. Oke. Jadi kita akan membuat sebuah trigger baru dengan nama trigger transaksi data hapus. Setelah kita melakukan hapus pada table transaksi,
For each row, kita akan melakukan update di table produk. Kita setting stok produknya sama dengan stok produk ditambah old jumlah. Jadi where ID product sama dengan old ID product. Jadi kita biar nggak bingung, kita langsung aja kita ke Ctrl Enter. Kita menuju ke table product. Oke, misal table transaksi. Table transaksi ini kita hapus nih. Nggak tahunya cancel. Kita hapus lah. Commit. Nah, di table product itu akan kembali seperti semula. Stok produknya menjadi 100 kembali karena tidak ada transaksi yang dilakukan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Mungkin studi kasusnya sudah cukup sampai di sini. Ya, kita sudah melakukan trigger untuk produk baik insert, update data, hapus data, dan kita menampilkannya di product log. Ini di product log kita menampilkan semuanya nih. Jadi ini kita tadi melakukan hapus data Milo, kemudian kita ubah data tag kotak yang tadi 4000 jadi 95 karena kita melakukan transaksi. Nah, nggak tahunya transaksinya salah nih, cuma 4 pieces, jadi 96 kembali lagi. Kemudian transaksinya di cancel, jadi tidak ada transaksi, jadi datanya kembali seperti semula. Jadi table product log di sini sebagai history. Jadi kita bisa memantau semua aktivitas di warung kita. Kalau ada yang tambah data, ubah data, hapus data, itu bisa kelihatan di table product log. Jadi 3 table ini saling berhubungan karena trigger yang kita buat tadi. Jadi penjelasan trigger itu seperti namanya ya, trigger. Jadi ketika ada perubahan data misalnya di table product atau table transaksi, itu akan men-trigger table-table tertentu yang kita pilih. Misal kalau kita di sini kita pilih sebagai table product log, jadi kelihatan semuanya yang kita lakukan di aktivitas di warung kita. Mungkin studi kasus untuk pertemuan materi ke-15 tentang trigger ini sudah cukup. Terima kasih untuk perhatiannya, telah menonton sampai habis. Saya sebagai Bondan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.